Halo warga kabupaten, gue yakin banget banyak dari lo yang gajinya masih UMR atau bahkan di bawahnya yang kejebak di lingkaran setan. Gaji masuk, seneng bentar, gak ada seminggu udah habis lagi. Duit lo habis bayar ini itu, akhirnya lo struggling hidup sampai akhir bulan. Masalahnya, ini siklus selalu kurang terus. Di episode kali ini, gue mau ngobrolin kenapa ini banyak kejadian sama kita yang ada di kabupaten. Dan yang paling penting adalah gimana caranya kita putus dari lingkaran setan itu. Kenalin, gue Jantra, gue baru 1 tahun tinggal di Kudus. Gue kerja WFA di Business Development, salah satu perusahaan asing di Indonesia. Dan channel ini gue bikin khusus buat lo, semua warga kabupaten yang gajinya kecil-kecilan tapi mimpinya besar-besaran. Oke, stop basa-basinya, kita mulai. Gue gak mau ngomongin angka-angka berat dan bikin pusing. Tapi kita coba jujur aja deh. UMR Kudus tahun 2026 itu sekitar 2,8 jutaan. Kedengarannya lumayan ya. Tapi realitanya, begitu masuk rekening, rasanya kayak langsung habis aja. Kenapa? Salah satunya adalah karena inflasi. Semua bahan pokok naik. Bawang, cabai, beras, kopi lo, semuanya naik. Belum lagi kalau lo cuma buruh pabrik, atau mbak-mbak jaga ST Jumbo, atau mas-mas di counter HP lah. Kebutuhan harian aja lo udah ngap-ngapan. Belum lagi kalau ada hal-hal mendadak. Ya motor lo mogok lah, anak lo sakit lah, atau tetangga lo ada hajatan lah. Semuanya. Akhirnya apa? Pinjem sana-sini, bayar utang lama pakai gaji yang baru, dan lingkaran setan ini terus berputar. Belum lagi ngomongin masalah gaya hidup, minimal... Udahlah. Gue udah cerita. Namanya Pak Slamet, buruh pabrik rokok, gajinya pas-pasan. Tiap bulan udah nih, dia nabung buat anaknya. Hidupnya lancar banget nih, kelihatan tanpa ada beban. Tapi pas anak paling gede dia mau kuliah di Semarang, dia bingung. Karena butuh 2 jutaan nih, tapi cepet. Akhirnya apa? Dia pinjam saudaranya. Pas bulan depan gaji dia masuk, dibayar itu utang dulu, ya kan? Utangnya belum lunas, motornya rusak. Akhirnya apa? Pinjam lagi, dan lagi. Atau Mbak Rini, dia jualan seblak di depan rumah. Niatnya bagus, nyari tambahan buat makan tiap hari. Tapi nyatanya, harga cabai naik mulu. Yang beli, jelas sepi. Mbak-mbak yang beli pada hemat, mau beli iPhone. Akhirnya Mbak Rini nyari modal tambahan, pinjol dia, buat hidupin itu warung. Dan tiap bulan untung warungnya buat bayar bunga-bunga itu. Kalau lo sadar, ini bukan karena salah Pak Slamet atau Mbak Rini yang boros ataupun malas, tapi ini memang sistem yang berat, bos. Masalahnya adalah, kebiasaan ini juga turun-temurun gitu loh. Disclaimer, gue bukan seorang ekonom. Gue ngomong ini based on buku Psychology of Money-nya Morgan Housel ya. Jadi, ada di salah satu bab yang judulnya No One's Crazy. Dia bilang gini, gak ada orang yang gila soal duit. Setiap orang punya cara pandang sendiri terhadap duit. Itu tergantung sama pengalaman hidupnya. Jadi kalau lo besar di keluarga buruh, warungan, atau kerja biasa dah di kabupaten, wajar banget kalau lo cuma fokus penghasilan hari ini cukup buat makan. Daripada lo mikirin investasi yang jauh. Atau bahkan kalau orang tua lo pernah kejebak utang nih, wajar kalau lo takut buat nabung atau investasi. Takut rugi gitu loh. Ini semua bukan karena lo bodoh atau salah. Ini emang pengalaman kita beda gitu loh. Beda dibandingkan dengan orang-orang di kota yang dari kecil udah paham tentang saham ataupun reksadana. Jadi si Housel ini bilang bahwa kita semua akan masuk akal dalam konteks hidup masing-masing. Oke, sekarang gimana solusinya? Langkah pertama jelas pahami dulu latar belakang kita sendiri. Bukan cuma nyalain keadaan ya, dan inget, fokus kita sekarang itu cuma gimana lo bisa survive dulu dari duit segitu. Oke? Atau coba tanya deh, lo inget nggak pengeluaran lo seminggu terakhir gitu kan? Itu duit kemana aja? Kenapa? Kita itu butuh tahu, gue atau lo startnya dari mana. Itu langkah pertama nih buat ngerti pola hidup duit lo, ya kan? Dari situ kita bisa mulai buat mikirin gimana caranya mutus itu lingkaran setan bareng-bareng. Terus selanjutnya gimana? Agak sedikit ribet, tapi patut dicoba, oke? Ada 4 langkah sederhana yang bisa lo terapin mulai sekarang juga. Yang pertama, buat rekening baru. Kenapa? Kita bakal coba buat anggaran 50-30-20. Super sederhana, oke? Jadi contoh, ambil gaji lo 2,8 juta. Itu dibagi. 50% buat kebutuhan pokok lo. Makan, transportasi lo, bayar-bayar ini itu, dan sekitarnya. Mungkin 1,4 jutaan, oke? 30% lainnya buat keinginan lo. Entah itu nongkrong lah, nonton lah, dan sebagainya. Oke. Nah, dan sisa 20%-nya langsung lo transfer itu ke rekening yang baru.
Ingat, kalau bisa rekeningnya lu nggak usah masukin e-banking, atau kalau perlu nggak usah bikin ATM, biar lu ribet. Kenapa? Fokus lu di sini adalah survival mode dulu, oke? Bukan cuma maksimalin duit lo. Yap. 2. Targetin dana darurat dari rekening lo yang tadi, oke? Targetnya minimal 3 bulan gaji lo, oke? Gimana? Jadi setelah lu udah mulai kekumpul, lu potong lagi tuh 250.000. Tujuannya apa nih duit? Jadi ntar ketika ada anak lo sakit, atau motor lo yang tadi tiba-tiba rusak, lo pakai nih duit ini, nggak usah pinjem lagi, gitu. Nah, yang ketiga, kita ngomongin potong pengeluaran yang nggak perlu. Oke? Contoh simple. Kalau lo biasa beli es teh jumbo, coba skip dulu itu dulu. Lo bikinlah dari rumah, atau gimana. Itu bisa hemat 90.000, yang mana itu bisa buat tambahan lo buat dana darurat gitu loh. Atau, lo coba lihat semua barang-barang yang lo punya, 6 bulan terakhir yang nggak pernah lo pakai, jual itu di Facebook. Simple, oke? Langkah terakhir atau langkah keempat namanya compounding. Di sini fokusnya adalah waktu yang bikin kaya, bukan jumlah duit yang besar. Maksudnya gimana? Ini bakal gue bahas detail next episode mungkin ya. Jadi, itu dulu obrolan kita di episode kali ini. Kalau lo punya cerita soal gaji UMR atau lingkaran setan ini, tulis di kolom komentar, ya kan? Gue bakal baca semuanya. Yang jelas, warga kabupaten, lo nggak sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya.